Langkah pertama yaitu menyiapkan rak budidaya. Kami menggunakan rak susun 5 untuk budidaya cacing sutra sistem apartemen. Langkah selanjutnya, menyiapkan 6 bak kultur dengan tinggi 13 cm. Batas outlet air setinggi 9 cm dari dasar bak. Kemudian memotong pipa berdiameter setengah inci dengan panjang 25 cm sebanyak 6 potong. Bagian bawah bak kultur dilubangi dengan diameter setengah inci sesuai dengan ukuran pipa outlet. Pipa outlet dipasang pada bak kultur setinggi 9 cm dan disambung dengan lem kaca agar bak tidak bocor. Pemasangan pipa inlet menggunakan pipa bening berdiameter setengah inci. Pipa ini digunakan untuk mengaliri air pada bak kultur secara paralel. Kemudian pipa inlet yang telah dipasang dilubangi menggunakan solder. Lubang dibuat mengarah ke bawah sehingga air yang keluar dapat masuk ke dalam bak kultur. Untuk efisiensi lahan, rak besi diletakkan di dalam kolam fiber berisi ikan lele. Aliran air dibuat menggunakan sistem resirkulasi dibantu dengan pompa jeluk. Sistem ini dipilih karena lebih efisien untuk lahan dan air yang digunakan lebih hemat karena memanfaatkan air pada kolam ikan lele. Langkah selanjutnya membuat media kultur cacing. Kami menggunakan lumpur sawah dan kotoran ayam dengan perbandingan 2:1 atau 2 kg lumpur sawah dicampur dengan 1 kg kotoran ayam. Setelah media kultur dicampur rata, media kultur dimasukkan ke dalam bak kultur dengan ketebalan media 2 cm. Kemudian bak kultur dialiri air dan dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu. Langkah selanjutnya yaitu membuat pakan untuk cacing sutra berupa fermentasi ampas tahu. Kami menimbang ampas tahu seberat 2,4 kg untuk 6 bak kultur. Ampas tahu ditambahkan gula sebanyak 12 sendok dan 1 tutup botol EM4. Setelah ampas tahu tercampur, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diikat rapat dan harus kedap udara. Lalu ampas tahu disimpan di tempat gelap selama kurang lebih 1 minggu. Tujuan fermentasi adalah untuk proses penguraian nutrisi ampas tahu, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh cacing dan tidak menyebabkan bau busuk pada bak kultur. Pada tebar cacing sutra per bak sebanyak 300 gram. Bibit cacing dibuyarkan dulu dengan air, selanjutnya ditebarkan merata pada permukaan media kultur. Penebaran bibit dilakukan 1 minggu setelah persiapan media kultur. Pemberian pakan berupa ampas tahu dilakukan 10 hari setelah pembuatan fermentasi. Pemberian pakan dilakukan 2 kali selama 1 minggu. Saat memberi makan, air yang masuk dalam bak dihentikan dahulu agar ampas tahu tidak hanyut terbawa oleh air. Berikut adalah perkembangan cacing selama 1 minggu setelah penebaran. Kegiatan pencucian pipa dilakukan setiap 1 minggu sekali atau ketika pipa sudah terlihat kotor. Tujuannya agar air yang masuk ke dalam bak kultur tidak tersumbat oleh kotoran. Sedangkan untuk pergantian air dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Tujuan pergantian air untuk menghilangkan kotoran yang mengendap di dasar kolam. Kegiatan panen dilakukan 75 hari setelah penebaran. Media kultur disaring menggunakan kasa halus, kemudian dicuci di dalam kolam ikan lele. Sebelumnya ikan lele telah dipanen. Setelah partikel pasir, tanah, lumpur, dan kotoran ayam keluar, cacing ditampung di dalam baskom. Kemudian baskom ditutup menggunakan kresek hitam. Tujuannya agar cacing sutra dapat naik ke atas permukaan, karena cacing sutra menyukai tempat yang gelap. Setelah 1 jam, cacing sutra yang sudah terlihat naik ke atas diambil dan dicuci dengan air bersih.
Sebelum dijual, cacing sutra ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian cacing sutra dikemas menggunakan plastik bening tanpa diberi oksigen. Cacing sutra kami jual dalam keadaan segar karena lebih diminati pembeli daripada cacing sutra beku ataupun cacing sutra yang berbentuk kering. Kami memanfaatkan WhatsApp Group sebagai media promosi cacing sutra. Kami bergabung di beberapa komunitas ikan hias Banyuwangi. Kami menyediakan paket pesan antar atau pembeli bisa datang langsung ke sekolah kami. Kami membagi pendapatan menjadi dua, yaitu pendapatan dari hasil panen dan pendapatan dari hasil reseller. Harga cacing sutra reseller sebesar 12.000 per 100 gram. Untuk cacing sutra hasil panen sendiri sebesar 10.000 per 100 gram. Keuntungan yang kami dapatkan selama 3 bulan masa pemeliharaan sebesar Rp1.956.000.